Pak Said, ini termasuk kejelasan ribuan atau Mas. Iya. Ini tahap ekskavasi kedua. Iya, kedua. Terus untuk mendeteksi apa Pak tahap ekskavasi kedua ini? Ya. Jadi ekskavasi yang kita lakukan kali ini adalah dalam rangka melihat adanya jadi dimensinya bangunan ini atau struktur ini kita akan tampilkan, karena kita tahu bahwa selama ini ternyata sudah beberapa kali mengalami perombakan gitu loh, atau penambahan bangunan baru yang dilakukan pada masa terutama pada tahun 60-an katanya. 60-an. Iya, itu untuk kepentingan ziarah. Nah, kebetulan pembangunan itu tidak sesuai dengan bentuk bangunan yang lama, tapi ditambahin gitu. Oh, gitu Pak. Mungkin itu dilakukan karena sebagian besar batunya juga sudah diambil. Karena kita lihat banyak sekali batu andesitnya yang berkurang. Jadi kemungkinan besar sudah diambil pada masa lalu, dan selanjutnya oleh penguasa pada masa itu ingin dijadikan sebagai tempat ziarah atau tempat ritual, jadi dibangunlah bangunan baru yang dari struktur bata yang kita lihat ya. Dari struktur batanya tumpang tindih dengan bangunan batunya yang ada saat ini. Nah, inilah tujuan kita. Jadi kita akan mengembalikan semua sesuai aslinya. Aslinya. Iya, jadi itu akan kita rekonstruksi ulang sesuai aslinya. Jadi kegiatan ekskavasi di Linterjo ini itu agak berbeda dengan yang ada di Kumitir. Iya. Ya, kalau di Kumitir kita betul-betul baru mencari ya apa itu dan bagaimana dan siapa yang ada di situ. Kalau yang ini kita sudah tahu buat Ribuana Tunggadewi di apa namanya? Di Dharmakan ya. Dharmakan di sini kita sudah tahu itu sejarahnya ada, tinggal melihat bentuknya. Nah, ekskavasinya tujuannya adalah untuk menjadi dasar nanti untuk pengembangan pemanfaatannya. Ya. Untuk kedepannya ekskavasi ini diberi apa Pak? Diberi atap apa gimana Pak? Untuk kelanjutan. Jadi ya kalau kita lihat struktur bangunan yang ada ya, sepertinya memenuhi ruang yang sudah ada. Jadi sampai di batas pagar kita yang saat ini ya. Yeah. Artinya kalau itu nanti diberikan cungkup, baru tidak ada lagi ruang untuk fasilitas, tidak ada tempat parkir, tidak ada tempat gazebo untuk duduk. Jadi makanya kita butuh mengetahui bentuknya secara utuh, sehingga kita ke depannya untuk menata lingkungannya kita perlu pembebasan lahan di sekitarnya. Informasi dari situs Linterjo ini di sebelah barat kan masih juga ada Pak ya? Iya. Itu ke depannya gimana Pak? Ya, karena ini adalah sebuah kawasan sebenarnya ya. Oh gitu. Ya, jadi sebuah kawasan, jadi masih banyak struktur yang ada sampai di pinggir kali Mas. Oh. Yang menurut ceritanya masyarakat bahwa justru yang di pinggir kali itu tadinya dermaga menuju ke sini, ya. Jadi memang pendarmaan ini mengarah ke barat, lurus terus ke dermaga yang ada di pinggir kali itu. Nah, makanya di sana juga kita menemukan beberapa struktur ya. Ada juga candi yang di pertengahan itu yang kita lihat. Nah, itu iya, ya itu semuanya nanti kita jadikan satu kawasan. Tapi untuk tahun ini kita fokus ke tengahnya dulu ini. Kita fokus dulu, tapi tetap nanti akan dilakukan kajian sampai ke sana. Perlu diketahui untuk di bawahnya Yoni kan ada struktur batu bata sama andesit. Itu masa apa Pak? Maksudnya era kerajaan Majapahit apa gimana itu? Itu kerajaan Majapahit. Ya mungkin karena beliau itu adalah diperkirakan raja ketiga ya. Raja ketiga, putri dari Hayamuruk. Ya. Jadi kebalik ya. Ibunya Hayamuruk, maaf ya. Itu nanti dikat aja Mas ya. Ya siap. Kebalik. Yeah. Jadi merupakan ibu dari Hayamuruk, jadi dia didharmakan di sini. Nah, ini struktur tadi itu yang tumpang tindih ini yang akan kita rapikan semua, kita akan arahkan untuk bagaimana menampilkan sebenarnya. Nah, Yoninya kelihatannya dia berada di pojok ya. Iya. Ya, jadi tidak berada di tengah. Nah, ini akan kita buktikan bahwa ini loh tidak benar keberadaannya, kedudukannya. Ya. Karena biasanya Yoni itu nggak seperti itu, pasti dia menghadap ke utara ceratnya dan posisinya di tengah, di tempat tertinggi dan di tengah. Tapi ini kok di pojok malah aneh.
Nah ternyata setelah kita buka, kita gali bagian tengah itu, ternyata isinya timbunan baru, artinya sudah pernah digali orang. Mungkin ada orang yang mencari peripi atau benda-benda apa di situ, udah digali. Jadi sebelum digali itu yoninya digeser dulu. Ini tinggal yoninya aja Pak ya, untuk lingganya udah nggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi. Iya. Ya seperti itu Mas. Jadi untuk fungsi batu andesit kan posisinya di bawah Pak ya. Untuk batu batanya di atas. Fungsinya untuk apa Pak? Kalau kan di Hindu Buddha itu ada konsep namanya Pancabuta. Pancabuta. Ya. Jadi setiap bangunan itu harus terwakili unsur-unsurnya. Ada unsur tanahnya, airnya. Nah, bata ini adalah dianggap salah satu unsur yang memenuhi. Jadi walaupun dia candinya atau strukturnya dari batu andesit, pasti biasanya ada batanya juga selipannya, entah di dalamnya, entah di pojoknya atau apanya, seperti itu. Yang terakhir Pak, ya, berapa waktu ekskavasi ini rencananya gitu ya? Rencana berapa hari Pak? Ya, kita rencananya itu 1 bulan. 1 bulan. Iya, jadi mungkin sampai minggu pertama Oktober ya. Ya, seperti itu. Ya, sudah saya rasa cukup Pak. Ya, terima kasih atas infonya. Ya. Semoga ekskavasi ini berjalan dengan lancar. Amin, amin. Semuanya bekerja sehat, aman, ya. sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih Bapak Said. Kami juga terima kasih Mas, tolong bantu kami sosialisasikan ke masyarakat. Siap. Ya, silakan. Pesan-pesan Pak. Pesan saya, jadi mari kita sama-sama mensosialisasikan tinggalan Majapahit ini kepada masyarakat secara luas, supaya masyarakat kita tahu ini loh masa lalunya leluhur kita, peninggalan Majapahit. Mari kita sama-sama menghormatinya. Makanya saya selalu pesan kepada teman-teman yang mau mempublish agar kita publikasi itu sesuai dengan konten yang benar. Jadi jangan klinik ya, jangan ya mengada-ada gitu ya. Kalau memang butuh informasi dari kami, silahkan tanya. Kami akan kasih tahu. Makasih. Ya, itu harapannya. Ya Mas ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.